Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa pemerintahan Joko Widodo telah membangun berbagai pos lintas batas negara dalam proyek strategisnya? Pembangunan tersebut, selain sebagai permajaan branda negara, juga merupakan salah satu faktor penting berhubungan dengan ekonomi daerah. Untuk itu, mari kita lihat pembangunan pos lintas batas negara dalam perannya untuk mengembangkan ekonomi daerah. Secara undang-undang, kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang perlu diprioritaskan karena pengaruhnya pada kedaulatan negara, seperti pertahanan dan keamanan, selain juga sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan. Maka dari itu, pemerintah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 yang melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 menyuruhkan percepatan pembangunan berbagai pos lintas batas. Pos lintas batas tersebut dibangun dengan harapan untuk menjadikan daerah perbatasan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan ekonomi Indonesia dengan negara tetangganya. Salah satu pos lintas batas negara tersebut adalah PLBN Entikong, yang pengerjaannya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai tahun 2015 hingga 2016 yang meliputi modernisasi bangunan dengan berbagai fasilitas pemeriksaan dengan ciri khas lokal. Tahap kedua dibangun dari 2017 dan selesai pada 2019. Pada tahap ini, pemerintah membangun berbagai infrastruktur penunjang seperti gedung karantina, mes pegawai, tempat ibadah, dan fasilitas lainnya. Potensi Kecamatan Entikong sendiri merupakan hasil perkebunan dan pertanian yang berupa kelapa sawit, lada, karet yang sudah puluhan tahun digarap di sana. Selain itu, Entikong juga merupakan kecamatan dengan penduduk usia produktif yang cukup tinggi, mencapai 68%. Mereka juga memiliki ikatan sosial kuat dengan penduduk wilayah perbatasan Malaysia di Sarawak. Maka dari itu, perlu beberapa kebijakan hati-hati yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar PLBN Entikong, seperti pembangunan industri pengolahan komoditas sawit, karet, dan lada untuk menjadi produk lanjutan, sehingga nilainya naik daripada diekspor berupa bahan baku saja. Untuk itu, perlu kerjasama kawasan untuk peningkatan produksi dan pengolahan sumber daya sehingga layak ekspor. Selanjutnya, perlu pengembangan maksimal jalur transportasi darat Entikong Sarawak sebagai lalu lintas import-ekspor yang saling menguntungkan. Selain itu, perlu juga peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan berbagai beasiswa untuk belajar di Malaysia dan mengundang guru-guru kompeten Malaysia untuk dapat mengajar di wilayah perbatasan sekitar Entikong. Demikian beberapa saran dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.